بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Falhamdulillah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan petang hari ini, ya insyaallah setiap Sabtu pekan kedua dan ketiga kita masih diberikan kesempatan, nikmat, taufik, hidayah, kemudahan Allah taala sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini di masjid di antara masjid-masjid Allah dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulai ini benar-benar menjadi amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi hujjah apabila kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah ta'ala, melanjutkan istifadah bersama kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan kita masih di pasal tentang katsir minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamih. Banyak di antara manusia yang mereka tidak mengerti, mereka terlalu bersandar dengan rahmat Allah, dengan ampunannya, dengan karunia-Nya, dengan kemurahan Allah, sehingga terus-menerus mereka dalam dosa. Ya, di antara bab yang dipelajari di sini adalah yaitu di antara mereka kaum muslimin, ya semoga kita terlindung darinya, yaitu melupakan ayat-ayat nas-nas ancaman. Ya, makanya di sini kita perlu mentarhibun nafs. Perlu kita untuk mentarhib, membuat kita takut. Ya, agar kita berhenti total dari dosa sebisa mungkin. Karena dosa tidak bisa tidak, memang akan terjadi. Namun sebagaimana dalam hadis, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yaitu setiap manusia pasti bersalah, melakukan dosa, bahkan selalu terus. Akan tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang segera bertaubat, yang selalu bertaubat. Ya, maka di sini yang sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya, kita boleh-boleh saja husnudzon kepada Allah. Namun jangan sampai sekali-kali kita yaitu tidak memperhatikan amal soleh kita. Orang yang husnudzon kepada Allah, yang berprasangka baik, pasti amalannya ikut baik. Dia husnudzon ma'a husnil amal. Dia husnudzon juga husnul amal. Dan itulah yang kita harapkan. Ya, untuk bisa beramal soleh dan untuk bisa berhenti dari dosa dan maksiat, itu kita butuh ditarghib dan ditarhib. Targhib itu adalah dorongan, memotivasi kita membaca keutamaan-keutamaan amal soleh, pahala-pahala Allah yang Allah janjikan, janji-janji Allah berupa rahmatnya, nikmatnya, surganya, itu mendorong kita beramal soleh. Dan jangan lupa harus ditarhib, ditakut-takuti, diancam, ya agar kita tidak keluar dari rel yang lurus, tidak melampaui batas, dan agar kita bisa ngerem, ini dosa, enggak boleh, ini dosa, maksiat, Allah marah, Allah murka, Allah sediakan azabnya. Ya, maka di sini lanjutan dari pembahasan sebelumnya adalah yaitu tentang hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan kamathali qaumin nazalu arda falatin fa hadara sani'ul qaum
faja'ala ar-rajulu yantaniqu fayaji'u bil 'udi war-rajulu yaji'u bil 'ud hatta jama'u aswadan wa ajjaju naran wa andaju ma qadhafuhu fiha. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Ya, apa yang kita bahas di sini? Yang kita bahas adalah waspada terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Ya, dosa-dosa yang dianggap kecil. Inilah yang menyebabkan kita terus-menerus dalam dosa, menganggap remeh, menganggap enteng dosa. Alah gampang. Ya, tinggal taubat, Allah akan maha luas rahmatnya, ampunannya, atau bahkan menganggap hal itu tidak menakutkan bagi kita, tidak mengerikan bagi kita. Ya, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita, mentahdzir, ya, memperingatkan, ya, agar kita waspada. Apa kata Nabi SAW? Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hatilah kalian, waspadailah kalian dari muhaqqaratidz dzunub, dari dosa-dosa yang ditahkir, dosa-dosa yang diremehkan, dosa-dosa yang dianggap kecil. Nah, nanti kita jelaskan apa itu dosa-dosa yang dianggap remeh, yang dianggap ringan, dianggap enteng, dianggap kecil. Apakah itu hanya dosa kecil? Ya, belum tentu. Bisa jadi seseorang melakukan dosa besar, zina misalnya, na'udzubillah, atau riba, ya, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Dia tidak menganggap hal itu seperti gunung yang akan menimpanya, menghancurkannya, membinasakannya, menjerumuskannya dalam neraka. Sekali biasa. Akhirnya berkali-kali hal itu menjadi, ya, habit dia, kebiasaan dia, bahkan na'udzubillah sampai Allah azab. Di antara bentuk azabnya, ya, bukan hukuman, tapi bisa jadi dia terluput untuk melakukan dosa, merasa sedih. Ini lebih parah, yang lebih besar bahayanya daripada dosa itu sendiri. Ketika seseorang, ya, bahasanya mungkin, ya, kita umpamakan malah rindu berbuat dosa, na'udzubillah, kangen berbuat dosa. Yang seharusnya itu seorang selamat dari dosa, bersyukur, terhindar, alhamdulillah. Namun di antara efek dosa adalah Allah, ya, bukakan dosa-dosa yang lain. Dia malah enjoy, ya, menikmati dosa, bahkan rindu untuk melakukan dosa, na'udzubillah. Ini awalnya adalah dari meremehkan dosa-dosa ini. Makanya Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Waspadalah, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh itu akan terkumpul satu demi satu, ya, sehingga itu terkumpul pada seseorang, maka pasti akan membinasakannya, pasti akan menghancurkannya. Ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang meremehkan dosa. Semoga kita terhindar darinya. Maka kita harus, ya, waspada, melihat, muhasabah, jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun dosa, atau bahkan meremehkan dosa besar dengan anggapan tadi, ya, bersandar kepada rahmat Allah yang luas, ampunannya. Oh, selama kita bertauhid pasti diampuni dosa-dosanya. Ya, kita melupakan, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang itu, ya, benar terjadi dan itu, ya, harus kita imani. Hal inilah yang dinamakan tarhib, ya, menakut-nakuti kita, mengancam diri kita sendiri, ya, agar kita, ya, berhenti. Ya, sebagaimana kalau kita di dunia dalam peraturan pemerintah misalnya, atau negara atau lembaga, kalau melakukan ini ancamannya ini, ya, ancamannya penjara, ancamannya denda, ancamannya bahkan hukum mati misalnya, pasti akan mikir 1000 kali untuk melakukan. Itu hukuman dunia yang kecil, yang tidak ada bandingannya dengan hukuman akhirat. Hukuman Allah lebih besar. Wal adzabul akhirati akbar, dan azab Allah di akhirat lebih besar lagi. Na'udzubillah. Ya, kemudian diumpamakan oleh Nabi SAW. Ini kita potong, ya, yaitu disebutkan di lengkapnya dari hadis, daraba lahunna Rasulullah. Permisalannya adalah seperti seorang yang turun di sebuah kaum di tanah yang luas, ya, atau di padang pasir, yang dihadiri oleh orang yang sedang membuat makanan. Tentunya kalau kita membuat makanan butuh api. Zaman dahulu butuh kayu bakar. Ya, namun tidak ada kayu bakar yang besar-besar itu. Adanya satu orang datang membawa ranting kecil, satu orang lagi membawa ranting kecil lagi, datang lagi, lama-lama terkumpul, ya, kayu yang seolah kayu besar.
Padahal itu hanya dari kumpulan ranting-ranting. Ya. Sehingga setelah semuanya terkumpul menjadi kayu besar, menjadi kayu yang bisa untuk bahan bakar, dinyalakanlah api di situ, akhirnya bisa ya memasak dengan api yang dari ranting yang dibakar tadi. Ya, tidak langsung kayu bakar besar. Dan ini bagian dari ya langkah-langkah syaitan untuk menjerat kita ke dalam dosa. Tidak langsung syirik, tidak langsung ya kufur, tapi di awal dengan dosa kecil dianggap remeh, dianggap mudah, ya dianggap hal itu udah bermudah-mudahan, ya sehingga pasti Allah mengampuni dan seterusnya. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau ya Allah tidak merahmatinya, memberikan taufik, ya maka dia akan terjerumus dalam dosa yang lainnya lagi, yang lebih besar lagi, dan terjerat, dan dia tidak bisa keluar. Waliyadzubillah. Ya, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah, Nabi pernah berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu iyyaki wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha minallahi taliba. Ya wahai Aisyah, ya hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang dianggap remeh, perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh. Nah, kita gabungkan tadi. Kalau yang pertama tadi muhaqqaratul dzunub, kalau yang kedua ini yaitu muhaqqaratil a'mal. Ya, dua-duanya semakna. Hati-hatilah dari perkara-perkara yang diremehkan, dosa-dosa yang diremehkan. Ya, bukan hanya dosa kecil, bisa jadi dosa besar yang dianggap remeh, dan itu banyak. Khamar, ya zina, ya musik, ya membunuh tanpa hak, ya mengambil harta orang lain, dan itu semuanya ya banyak orang yang menganggap remeh. Ini yang lebih berbahaya. Fa innalaha minallahi taliba, karena dosa-dosa itu nanti akan ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala, akan ada hukumannya, akan ada iqabnya, dan tidak seorang pun ya bisa menahan hukuman Allah Subhanahu wa taala, tentunya berat. Ya, nanti akan ada tuntutannya, ada hukumannya. Makanya dari hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah taala, yang bisa kita ambil kesimpulan atau penjelasannya, bahwasanya Nabi SAW ya pada hakikatnya mengingatkan umatnya dari seluruh dosa-dosa, yang kecil maupun yang besar, semuanya. Ya, ada dosa besar yang nampak, ya dosa besar yang jelas, yaitu keburukannya jelas nampak, seperti membunuh. Ya, nanti kita sebutkan pengertian dosa besar dan pengertian dosa kecil. Ada dosa-dosa itu yang nampak keburukannya, minum khamar, berzina, ya. Namun ada dosa-dosa kecil yang banyak dilakukan oleh manusia, dan itu tanpa sadar, ya tanpa dia menyadarinya, dan malah itu yang membinasakannya. Ini kalau kita anggap yang muhaqqaratul dzunub itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian di hadis ini, hadis Aisyah yang tadi Nabi mengingatkan, ya Aisyah iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Ya fa innalaha minallahi taliba. Hati-hatilah, waspadalah dari perbuatan-perbuatan yang diremehkan, yang dianggap kecil, yang dianggap ringan, karena itu nanti ada tuntutannya di sisi Allah taala. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Yaitu muhaqqaratul dzunub. Apa itu pengertian muhaqqaratul dzunub? Nah, ini pengertiannya, ya. Muhaqqarat, ya, itu dari kata haqqara yuhaqqiru. Ya, tuhaqqir itu artinya meremehkan. Ya, dari kata haqqara. Ya, seperti dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah ya engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, jangan sampai kita meremehkan perbuatan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan ya wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, senyum. Ya, itu masalah kebaikan. Adapun masalah keburukan atau perbuatan dosa, inilah pengertian dari dosa yang diremehkan, yang dianggap enteng. Ada beberapa penjelasan, diantaranya adalah disebutkan oleh Imam As-Sindi. Ya, beliau mengatakan dosa yang muhaqqarat, yang diremehkan itu adalah ma la yubalil mar'u bihi minadz-dzunub. Ya, ketika seorang melakukan dosa itu dia enggak peduli. Ya, seseorang melakukan itu enggak peduli. Ya, enggak dilihat itu dosa kecil, dosa besar, pokoknya enggak dianggap. Ya, sehingga dia tidak memperdulikannya, ya yang dikatakan di situ, ya tidak melihat dosa itu besar kecilnya, pokoknya ya dia melakukannya. Bahkan menganggap
ringan, menganggap enteng. Ya, ini dosa-dosa yang dilakukan seperti ini akan menggiringnya kepada dosa yang lebih besar lagi. Na'udzubillah. Jadi pengertian yang pertama yaitu seseorang yang melakukan dosa tidak memperdulikannya. Maka kalau dilihat dari pengertian ini, ya bisa jadi qad yakunu minal kabair wa qad yakunu minas shaghair. Ya, bisa jadi dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Ya, karena dia bisa jadi melakukan zina nggak peduli. Bisa jadi dia zalim kepada orang lain, ya, membunuh orang lain, merusak kehormatannya atau menghina, mencela, ya, mengumpat, yang itu ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa laknat atau wail, celaka. Itu di antara dosa-dosa besar, namun dia tidak menganggap. Ya, seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ya, yaitu tentang ghibah. Ya, itu ghibah dosa besar. Tapi banyak orang menganggap itu remeh, biasa. Sudah biasa ngomongin orang, na'udzubillah. Enggak merasa di hatinya itu berat dosa, ya, seolah gunung yang akan menimpanya. Bahkan ya di ayat yang sudah kita baca sebelumnya di surat Al-Hujurat, yaitu orang yang ghibah itu seperti ya memakan daging ya bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentu dia jijik untuk memegangnya saja, jijik. Ya, kemudian apalagi memakannya. Namun itulah ya ungkapan yang sejijik itu, tapi kita selalu terus-menerus menghibahi orang lain, yang menyebutkan ya keburukan-keburukan orang lain yang tentunya kalau dia mendengar dia nggak akan suka. Ya. Ya, kemudian di antara pengertian muhaqqaratul dzunub adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi, yaitu kita ambilkan dari beberapa sumber, ya. Yang dimaksud adalah sigharuha li'anna sigharaha asbabun tuaddi ila irtikabi kibariha. Ya, ini pendapat yang kedua, yaitu dosa-dosa yang diremehkan adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa tersebut merupakan sebab yang menggiring kepada perbuatan ya dosa-dosa besar. Ini harus kita waspada. Ya, maka bisa jadi itu dosa besar, bisa jadi itu dosa kecil. Ya, kalau itu dosa kecil yang kita anggap remeh, nanti kita berikan penjelasannya apa bedanya dosa besar dan dosa kecil. Ya. Ya, kemudian dari ulama kontemporer, ya, dari Syekh bin Baz, di antara salah satu fatwanya ketika ditanya tentang muhaqqaratul dzunub, beliau menjelaskan muhaqqaratul dzunub adalah allati yahtakiruhal insanu, yakni yaraha saghiratan wa yajtari'u 'alaiha. Yang artinya adalah yaitu dosa-dosa yang dianggap remeh. Dia melakukannya menganggap remeh, menganggap mudah, bermudah-mudahan. Ya. Bermudah-mudahan melakukannya dengan anggapan ya Allah pasti mengampuni. Ya, ini dicontohkan nanti seperti ya kalau kita mencuri, ya mencuri yang ada hukum hadnya yaitu senilai 1/4 dinar. Ya, berapa nih kira-kira 1/4 dinar? 1/4 dinar emas, ya. Kalau 1 dinar di zaman Nabi dikonversikan ke emas di zaman kita itu senilai ya 4/4 gram emas. 1 dinar di zaman Nabi, ya di zaman kita itu 4,1/4 atau 4/4 emas gram, ya gram emas. Nah, kalau 1 gram sekarang berapa nih? 1,5? Berapa? Ya. Ya, oke, kita anggap 1,5, ya. Ya, kalau kita anggap 1,5 juta misalnya, maka 4 gram berarti 6 juta. 1/4-nya ya kita anggap berapa? Ya 6,5 juta lah, ya kurang lebih. Itu kalau seorang mencuri 1/4 dinarnya, berarti 6,5 juta dibagi 4 lagi. Ya, kita anggap berapa itu? Antara 1,5 sampai 2 juta. Kalau ada seorang mencuri ya di tempat yang sudah disembunyikan, kemudian dia ambil senilai harganya ya 1,5 juta sampai 2 juta, maka dalam hukum Islam itu dipotong tangan. Ya, kalau mencuri senilai 500.000, 100.000, ya itu nggak ada hukum hadnya. Inilah yang dinamakan oleh para ulama disebut dengan dosa kecil, karena nggak ada hukuman had. Hukuman had itu seperti cambuk, ya seperti potong tangan, seperti rajam, ya seperti ya hukuman-hukuman yang lainnya yang intinya itu hukuman di dunia langsung. Ya, ini contohnya. Ya, atau seseorang yang misalnya ini yang bisa terjadi ya di antara kita, yaitu melihat kepada ba'dun nisa,
Ya, melihat kepada ba'dun nisa wa hunna ghairu maharim. Ya, melihat kepada sebagian wanita dan wanita itu bukan mahram kita. Entah langsung melihat di jalanan, ya, nasallallahu alaihi wa ya, demikian juga kita melihat di media sosial, di HP kita dan sebagainya. Padahal itu bukan mahram. Ya, dan itu ya namanya bukan mahram, berarti enggak halal untuk dilihat. Namun banyak orang yang meremehkannya. Atau dosa-dosa yang memang enggak ada ancaman laknat, enggak ada ancaman yaitu hukuman neraka, ya, secara nas, ya, yang itu dikatakan sebagai dosa-dosa ya kecil. Maka ini ya, kita sebelum membahas apa itu dosa-dosa kecil, ini yang kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, yang intinya kita harus waspada dari dosa-dosa. Kalau memang muhaqqaratud dzunub itu adalah dosa-dosa kecil, ya, kalau kita memang condong ke sana, ya maka hati-hatilah, karena diibaratkan tadi seperti ranting-ranting kecil yang dikumpulkan, ya, sehingga menjadi tumpukan kayu bakar. Kalau itu dinyalakan api, maka akan membakar apa saja benda-benda yang dilemparkan di atasnya. Sebagaimana tadi ungkapan Nabi atau penjelasan Nabi SAW, seperti seorang yang sedang memasak, butuh kayu bakar. Namun karena kayu bakarnya yang besar-besar enggak ada, datanglah 1, 2, 3 orang yang membawa ranting-ranting kecil. Ya, seperti itulah dosa-dosa kecil. Kalau kita lakukan terus-menerus, ya, maka tetap akan menjadi dosa besar. Makanya ada ungkapan para ulama, ya, yang dikatakan, ya, ada yang mirip dengan hadis, namun hadisnya dhaif, namun maknanya benar. Yaitu dari ungkapan mereka, la shaghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus, ma'al israr. Ya, wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau itu selalu dengan istighfar. Ya, maka ini tadi, jangan melihat, nanti ada ungkapan para ulama, jangan melihat kecilnya dosa, namun lihatlah agungnya, ya, zat yang engkau, ya, berbuat dosa kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambarannya, ya, dosa kecil, ya, kalau dikumpulkan akan menjadi kayu bakar dan akan membakar apa saja. Atau dalam ungkapan lain nanti kita sebutkan di bagian akhir, ya, dari pepatah syair Arab, yaitu dosa kecil itu ibaratnya seperti kerikil. Ya, jangan remehkan kerikil, karena gunung yang besar itu juga berasal dari tumpukan batu-batu kecil. Ya, maka sekali lagi yang kita lihat adalah yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ungkapan dari seorang tabi'in yang bernama Bilal ibni Sa'ad. Beliau pernah mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin nur man asaita. Ya, dalam ungkapan lain, walakin undur ila 'azamati man asaita. Ya, janganlah engkau melihat, ya, akan kecilnya kesalahan dosa. Alah, kecil, ya, seperti lalat nempel kita gusak gitu aja. Tapi anggaplah seperti kaum salaf dahulu, menganggap dosa itu seperti gunung yang akan menimpa mereka, apapun dosanya itu. Ya, ya, jadi lihatlah, jangan melihat kecilnya dosa, remehnya dosa, mudahnya atau ringannya dosa, entengnya dosa, namun melihat kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha qahar, maha qawi, yang maha menaklukkan, maha kuat. Tidak ada seorang pun la yu'jizuhu syai'. Tidak ada seorang pun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di beberapa sumber, di antaranya adalah kitab Zuhud Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka di sini ini bisa kita ingat-ingat ucapan Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in, ya, janganlah engkau melihat kecilnya dosa. Alah gampang, ya, alah mudah. Ya, dosa-dosa yang tadi yang mungkin kita sebutkan, sebagian kita sering melihat hal yang haram, ya, atau mencuri dikit, ya, yang enggak ada hukum hadnya memang, ya, atau dosa-dosa yang lainnya yang nanti, ya, kita jelaskan, dosa-dosa yang memang tidak ada ancaman laknat, ya, ancaman marah Allah atau ancaman neraka secara nas dalil, ya, meskipun itu dosa. Ya, ya, kemudian ini pengertian dosa besar dan dosa kecil. Ini dijelaskan oleh para ulama, kita simpulkan, ya. Jadi di antara pengertian dosa besar yang dijelaskan oleh mereka para ulama, ya, rahimahumullahu ajma'in, mereka menjelaskan dosa besar itu adalah dosa yang mendatangkan kepada pelakunya hukuman had di dunia. Jadi ada ancaman potong tangan, cambuk, rajam, ya,
hukuman-hukuman had, ya qisas ya. Itu di dunia, atau terancam dengan neraka. Ya, wail misalnya, wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, fawailul lil musallin. Dan ya ancaman-ancaman yang lainnya, atau la'ana Rasulullah, la'ana Allah. Ya, orang yang begini yang mendapatkan laknat dengan ancaman neraka, atau murka Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah. Ya, atau hal-hal yang menafikan keimanan, kesempurnaannya. Misalnya laisa minna man lam yarham ya saghiruna wa yuwaqqir kabiruna. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak rahmat, menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Atau man ghasyana falaysa minna. Orang yang berbuat curang bukan termasuk golongan kami. Ya, dan hal-hal yang menafikan iman seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi hatta yuhibba li nafsihi. Atau hal-hal yang menafikan iman, kesempurnaannya. Ya, ini pengertian dosa-dosa, ya dosa besar-besar. Jadi sekali lagi yang di situ ada hukuman hadnya di dunia, ya, atau yang terancam dengan neraka berdasarkan nas dalil, atau ada laknat Allah, laknat Rasulullah. Ya, Allah melaknat atau Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, yang mentato dan minta ditato, yang memangkur giginya, ya, yang mencukur alisnya dan seterusnya. Ya, nah, demikian juga dosa-dosa yang di situ ada murka Allah dan yang menafikan kesempurnaan iman. Ya, adapun dosa kecil maka sebaliknya, dosa-dosa yang memang tidak ada nas hukuman had di dunia, tidak dipotong tangannya, tidak dicambuk, tidak dirajam, ya, dan seterusnya. Atau dosa-dosa yang memang tidak diazab, ya, atau tidak ada ancaman azabnya, nasnya memang nggak ada, tapi itu dosa. Ya, tidak ada ancaman laknat dan juga murka Allah dan juga nerakanya. Jadi levelnya, derajatnya memang lebih ringan. Namun tetap sekali lagi jangan melihat kecilnya dosa. Dari ungkapan Bilal bin Sa'id, ya, jangan melihat kecilnya dosa, namun lihatlah kepada siapa engkau ya bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha qawim, maha kuat, ya, maha mengalahkan siapapun. Ya. Dan juga innallaha syadidul iqab. Ya, Allah itu amat sangat, ya, pedih siksanya. Wa sari'ul hisab, amat sangat cepat balasannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa ini. Ya. Kemudian ini ada nasihat dari Ibnu Abbas yang kita ambilkan dari beberapa referensi, ya, atau dari sumber lain. Ini nasihat buat kita semuanya, ya, jika memang kita termasuk orang yang melakukan dosa yang masih terus-menerus. Ya, beliau pernah mengatakan, ini disebutkan di kitab Hilyatul Auliya, ya, Abu Nuaim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya sahibadz dzam, wahai pelaku dosa, la ta'man su'a aqibatihi, jangan merasa aman dari efek buruk dosa. Ya, dosa itu pasti berefek buruk, entah kontan langsung atau nanti. Ya, mungkin pernah kita sebutkan di kesempatan yang lalu, ya, para salaf dahulu bisa jadi dosanya itu hukumannya itu sekarang, ya, tapi setelah dicek ini karena dosa yang dilakukan 40 tahun yang lalu. Pernah mengatakan kepada temannya, wahai bangkrut, ya, 40 tahun yang lalu. Kemudian 40 tahun setelahnya dia merasa bangkrut, ya, dia terkena musibah bangkrut hartanya. Kemudian dia teringat, wah, ini dulu karena pernah mengatakan kepada seseorang, wahai bangkrut. Ternyata 40 tahun baru, ya, diingatkan, dihukum. Ya, dan itu masih, ya, kalau kita lihat itu adalah tanda-tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ketika ajjalul uqubata fid dunya, ketika seorang dipercepat hukumannya di dunia, itu bagian dari kebaikan. Adapun sebaliknya, kalau itu ditunda-tunda hukumannya bahkan diberikan di akhirat, itu tanda Allah, ya, tidak memberikan kebaikan untuknya. Ya, ini kembali ke perkataan Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya jangan merasa aman dari, ini ada terjemahannya nanti. Ya, jangan merasa aman dari, ya, efek buruk dosa, akibat dari dosa. Walamma yatba'u dzamba a'zam minadz dzambi idza amiltahu. Yani
Karena ya tatkala dosa itu diikuti perbuatan dosa yang lain, ya itu lebih besar bahayanya. Ya dalam sebuah ayat di surat Asy-Syura ayat 40, qala Allah Ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan, kejahatan, dosa itu dosa serupa. Ini yang kita takutkan nih. Kalau kita melakukan dosa, enggak merasa bersalah, enggak merasa hancur hatinya di hadapan Allah, Allah akan hukum. Bisa jadi hukumannya itu adalah Allah buka dosa-dosa yang lain. Ini kita ambil contoh misalnya awalnya musik, kita ngelayang di situ ya, fly. Karena musik itu apa? Membangkitkan jiwa nafsu maksudnya. Kemudian karena kita bernikmat bermudah-mudahan, akhirnya melihat wanita, nggak bisa mengingkari. Karena musik itu, ya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya musik itu adalah efek buruknya adalah yumbitun nifaq fil qalbi, menimbulkan kemunafikan dalam hati seseorang. Ya awalnya ringan, ya kemudian dia bermudah-mudahan, akhirnya melihat wanita bukan mahram biasa, ya akhirnya ya terjerumus pada ya dosa zina. Entah dosa zina mata, dosa zina sentuhan, dan ujung-ujungnya adalah zina itu sendiri, wal'iyadzubillah. Jadi efek pertama yang disebutkan di sini adalah bisa jadi dosa itu membawa dosa yang lain. Kita mungkin ya zalim pada seseorang, akhirnya jadinya permusuhan, akhirnya jadinya pembunuhan, na'udzubillah. Ya kita mengambil sedikit harta orang lain, ya akhirnya terjadilah perampasan dan seterusnya, ya kesewenang-wenangan dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan di antara efek dosa adalah qillatu hayaika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta 'ala dzambi a'dham min dzamb. Ya, yang artinya di situ ya, ketika rasa malumu sudah berkurang. Ya, ketika rasa malu berkurang dengan dosa sehingga kanan kiri kita ada yang melihat kita santai-santai aja, inilah dosa-dosa yang dilakukan terang-terangan. Enggak malu-malu lagi. Ya, dilakukan terang-terangan itu sebenarnya lebih besar bahayanya daripada dosa itu sendiri. Ya, bukan berarti pula kalau kita melakukan dosa kita sembunyi-sembunyi, tidak. Kita diminta untuk meninggalkan dosa yang terang-terangan atau juga yang sembunyi-sembunyi. Ya, yang zahiratan wa batinah. Ya, yang sirran wa alaniyah, yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan. Namun di antara hukuman yang Allah berikan kepada seseorang ketika berdosa adalah dicabut rasa malunya. Enggak malu-malu lagi terang-terangan, ya di taman, di jalan-jalan, ya bahkan di media sosial divideokan, naudzubillah, ya di live-kan misalnya dan seterusnya. Nah, ini lebih besar dosanya, lebih besar efek buruknya daripada dosa itu sendiri. Ya, kemudian juga efek dosanya adalah wadhahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bika. Dia tertawa, ya ketawa gitu ya. Sedangkan dia berbuat dosa, sedangkan dia nggak tahu balasan nanti yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia tertawa dengan melakukan dosa. Ya. Kemudian juga wa farahuka bidzambi idza dhafarta bihi a'dham min dzambi. Kalau engkau senang berbahagia dengan dosa, bahasanya kita mungkin lewego ya. Wes enak habis berbuat dosa. Ini lebih bahaya lagi daripada dosa yang dilakukan itu. Kenapa ini? Hatinya telah dicabut. Ya, maksudnya kebersihan hatinya telah dicabut. Karena pernah kita sebutkan dalam pembahasan tazkiyatun nafs ya, seorang ketika berdosa itu sekecil apapun dosa itu akan ya tumbuh di hatinya itu noda hitam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adznaba dzamban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin ketika berbuat dosa maka muncul di hatinya itu noda hitam, satu noda. Fa in taba wa naza, kalau dia bertobat dan dia cabut dengan meninggalkannya, ya dan dia beristighfar, suqila qalbu, akan bersih lagi, kinclong lagi hatinya, bersih. Ya, wa in zada zadat hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia tambah lagi, bertambah pula noda-noda hitam tadi, ya semakin mengelilingi hatinya, ya sehingga hatinya menjadi gelap. Ya, fadzalika ar-ron alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla fil Qur'an fi suratil mutaffifin ya. Itulah ron yang dikatakan di surat Al-Mutaffifin. Apa ayatnya? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itulah ron. Ron itu bahasa Arab yang artinya penutup. Penutup yang menutupi hati gara-gara dosa yang mereka lakukan di dunia. Nah ini
dia malah tertawa dengan berbuat dosa, dia malah gembira, dia malah cari, bahasa kita saat ini, mencari cuan dengan dosa-dosanya, ya dengan subscriber, ya dengan follower dan lain sebagainya. Ya ini na'udzubillah, Allah cabut ya hatinya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga efek dosanya yang lain adalah wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dham min dzambi. Ya, ini malah sedih kalau enggak berdosa. Ya, karena dosa tadi sudah menjadi habit, kebiasaannya. Kalau sekali enggak berbuat dosa, dia malah kangen, rindu, yang tadi kita sebutkan di awal. Ini azab yang lebih besar ya daripada dosa itu sendiri. Yang seharusnya normalnya seorang mukmin, yaitu sebagaimana dalam hadis, yaitu saat hasanah, yaitu saat sayyi'atuhu, keburukannya itu membuat dia sedih, membuat dia gusar. Karena dosa itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hati ini gusar, itulah dosa. Ya. Dan membuat kita senang kalau kita melakukan ketaatan. Tidak sebaliknya dari yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini radhiyallahu anhuma, yaitu senang tertawa dengan dosa dan malah sedih ya kalau tidak berbuat dosa. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga wa khaufuka minar rih idza harakat satra babika. Kemudian dia penakut ya kalau ada angin yang berhembus ya, kemudian menjatuhkan barang-barang kita atau memecahkan pintu kita, takutnya bukan main. Sedangkan dia tetap berbuat dosa dan tidak takut ya, hatinya tidak bergetar dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman Allah. Ini yang sudah kita terjemahkan. Jadi itu yang berwarna kuning, yaitu efek-efek dosa. Selain dari hukuman Allah, azabnya, naudzubillah, ada ancaman-ancaman khusus, dosa-dosa khusus yang dengan ya hukuman Allah yang khusus yang pernah kita sebutkan ya. Di antaranya seperti orang yang tukang khutbah yang tidak mengamalkan, atau para dai yang menyeru namun dia melanggar. Ya, dan juga para peminum khamar, pemakan riba, ya, orang yang ghibah, ada ancaman-ancaman dengan azab-azab khusus. Namun di antara ancaman-ancaman semuanya itu ada efek ya seperti yang disebutkan. Yaitu apa tadi? Ternyata dengan berbuat dosa dibukakan pintu-pintu dosa yang lain. Semakin banyak dosa dia, berlumur dosa dirinya. Kemudian dicabut rasa malunya, enggak malu-malu lagi. Kemudian juga tertawa dengan dosa, bahagia dengan dosa, sedih dengan dosa yang enggak dilakukannya, ya, dan juga penakut ya dengan sesuatu yang kehilangan, sesuatu yang hilang dari apa yang di sekitarnya, tapi dia enggak takut dengan ancaman Allah. Jadi di sini dicabut rasa takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Inilah yang disebutkan oleh yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nasihat untuk orang-orang yang melakukan dosa. Maka berhentilah. Ya, kita memang bukan orang yang suci ya, bukan orang yang maksum. Namun kita berusaha. Ya. Kemudian ya berikutnya ini ada syair ya, ungkapan yang bagus dari Mu'taz ya. Ya, beliau mengatakan khalidz dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzatat tuqa. Ya, tinggalkanlah dosa shaghiraha wa kabiraha. Tinggalkanlah dosa itu yang kecil maupun yang besar, dzatat tuqa. Itulah ketakwaan. Ya, jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya meninggalkan dosa besar, tidak. Dosa kecil pun dia tinggalkan. Ya, bahkan naikkan level kita benar-benar takwa yang sebenar-benarnya. Yang haram, yang makruh, yang syubhat sekalipun tinggalkan. Ya, karena itulah takwa yang dikenal dengan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya, mengerjakan ya seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Ya, kemudian wa'mal kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah seperti orang yang ya berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Dia sangat hati-hati. Duri depannya atau paku ya atau apapun itu yang menyakitkan kalau kita injak, dia sangat hati-hati. Ke kanan, ke kiri, loncat. Ya, itulah orang yang bertakwa, hati-hati. Ya, kemudian la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali meremehkan ya yang kecil dari kerikil-kerikil ya, karena gunung itu sebenarnya adalah ya kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil, batu-batu yang kecil. Nah, inilah yang
ya membuat kita harus menjauh dari segala macam dosa yang besar yang kecil, ya agar kita tidak binasa dengan dosa itu sendiri. Makanya kembali ke ungkapan dari Ibnu Abbas tadi, ini adalah efek dosa yang lain. Ya sebenarnya juga nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya ini Ad-Dawa Wad-Dawa, ya agar kita ya benar-benar berhenti dari dosa. Ya ini efek AC kayaknya. Tiba-tiba pilek ini. Ya, qadarullah. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, tambahan beberapa. Ya, dari hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya tentang muhaqqaratud dzunub yang tadi. Ya, iyyakum wa muhaqqaratud dzunub. Hati-hatilah kalian dari ya dosa-dosa yang diremehkan. Ya, ini harus kita jadikan pelajaran buat kita semuanya. Ya, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang meremehkan dosa-dosa tadi. Ya, sedikit penjelasan kita tambahkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak ya dalam kitab beliau yang sebenarnya belum terbukukan namun tercatat ya dalam rekaman. Beliau punya kitab Syarah Ad-Dawa Wad-Dawa. Ya, Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wara'ah. Ya, beliau menjelaskan ya tentang iyyakum wa muhaqqaratud dzunub. Ya, di sini adalah lanjutan dari peringatan tentang bahayanya yang tadi disebutkan, ya bersandar dengan ya rahmat Allah, terlalu bergantung dengan luasnya rahmatnya sehingga terus-menerus dalam dosa. Ya. Beliau menjelaskan sekali lagi, thumma awrada hadzal hadits al-'azim jiddan fi bayani khaturatis saghair wadh-dhunub allati la yaraha al-insanu syai'an wa yaqulu hadhihi tafihah aw yasirah aw laysat bi syai'. Ya, muhaqqaratud dhunub ay allati yatahaqqaruha al-insan la yaraha syai'an. Ya, beliau menjelaskan ini adalah hadis yang didatangkan oleh penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mengingatkan tentang bahayanya dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang dianggap ringan. Ya, sekali lagi maknanya berarti bisa terkumpul dua tadi. Bisa itu memang dosa kecil atau memang dosa besar yang dianggap remeh. Itu pengertian muhaqqaratud dzunub. Ya. Atau yang dianggap alah ringan ya. Enggak ada hukuman hadnya, enggak ada ancaman laknat. Ya, padahal di surat An-Nahl ayat 90 yang sering kita dengar di salat Jumat ya. Allah itu melarang apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, Allah melarang kita dari perbuatan fahsya, ya perbuatan fahisyah dan perbuatan ya perbuatan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan munkar dan perbuatan baghi. Disitulah macam-macam dosa. Dosa itu ada yang dosa buruk secara syariat dan secara fitrah. Ya, ada dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah, berbuat syirik, ya, kufur. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia, zina, membunuh orang lain, merampas hartanya, merobek kehormatannya, ya, atau dosa-dosa yang itu kaitannya dengan dirinya sendiri. Ya, maka penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh beliau ya, wa katsirin minadz dzunub subhanallah ba'dul kaba'ir asbahat muhaqqaratin ya inda ba'din nas. Ya, dan banyak dosa-dosa yang kita lihat saat ini ya menjadi ya ringan, remeh, padahal itu sebenarnya dosa-dosa besar. Fal hasil anna muhaqqaratidz dzunub ya'ni dzunubis shaghirah allati la yaraha fa'iluha syai'an. Ya, bisa jadi muhaqqaratudz dzunub adalah dosa-dosa yang kecil yang tidak dianggap oleh pelakunya, dianggap remeh. Ya, seperti lalat. Ya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba mathalan ba'da an hadzara ummatahu nasihan alaihi. Kemudian dijelaskan tadi perumpamaan ini ya. Namun kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, seperti seseorang yang ingin memasak dan butuh kayu bakar. Namun karena enggak ada kayu bakar yang besar-besar, ya maka seorang datang dengan ya wa hadhihi wahidah, hadhihi ukhra, wa hadhihi tsalitsa, wa hadhihi rabi'ah muhaqqarat. Ya, satu membawa ranting,
2, 3 dan seterusnya, ya, dan itu dianggap ya remeh, kecil. Ya, wa madin ala hadhihi tariqah hatta tajtami'a alaihi hadhil muhaqqarat fatuhlikahu wal iyad billah. Ya, sehingga ranting-ranting yang terkumpul tadi ya akan menjadi tumpukan kayu bakar, sehingga kalau dinyalakan akan membakar ya apapun yang di atasnya. Ya, bisa digunakan untuk memasak. Ya, jadi dijelaskan sekali lagi ya tentang ya efek buruk dari dosa-dosa kecil ya yang kelihatannya ya mudah, kelihatannya ringan, kelihatannya enteng. Namun seperti yang tadi kita sebutkan dari ungkapan Bilal bin Sa'ad, la tanzuru ila siwaril khati'ah walakin dur ila ya man asaita. Itu jangan kau melihat kecilnya dosa, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau ya bermaksiat, yaitu kepada Allah. Ya Allahu Rabbuna, ya Allahu la ilaha illa huwa. Ya, dan juga dialah Allah yang ya ala kulli syai'in qadir, Allahu sari'ul hisab, ya Allahu syadidul iqab, ya dan seterusnya dari ya nas-nas atau nama-nama Allah yang harus kita ingat. Ya, memang Allah Rahim, Allah Ghafur, namun jangan lupa Allah sari'ul hisab, Allahu syadidul iqab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin jika ada yang ditanyakan ya atau kurang jelas, monggo dipersilakan. Ya, nanti kita kirimkan filenya, insyaallah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ini ada beberapa lanjutan hadis nih yang insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah, masih tentang tarhibun nafs. Ya, agar kita merasa takut ya untuk berbuat dosa dengan ayat-ayat ancaman. Ya, dengan hadis-hadis yang isinya adalah ancaman, sesuatu yang dahsyat mengerikan. Nanti insyaallah ini sebagai prolog yang dulu mungkin pernah kita sampaikan di tempat ini ya, tentang perjalanan manusia, yaitu kelak yaumul qiyamah ketika melewati sirat. Melewati apa? Ya, siratal mustaqim. Yang dikatakan ya lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Yang di situ ada kalalib. Ya, ada jangkar-jangkar besi yang siap mengoyak-ngoyak orang yang lewat di depannya atau orang yang lewat di atasnya. Ya, semuanya manusia yang akan melewati jalan sirat itu sesuai dengan amalannya di dunia. Ya, maka siapa yang amalannya amalan soleh diterima, makbul dan ikhlas dan derajatnya tinggi si Allah, ya digambarkan nanti seperti orang yang bisa jadi seperti kedipan mata. Ya, kedip langsung nyampe pintu surga. Ada yang seperti kilat, cepat langsung nyampe. Ada yang seperti hembusan angin. Ada yang seperti orang naik kendaraan. Ada yang seperti berlari. Ada yang seperti berjalan. Ya, ada yang seperti orang yang tertatih-tatih merangkak kena terkoyak-koyak jangkar besi tadi, namun dia selamat juga. Namun ada orang yang ya langsung masuk dalam neraka, waliyadzubillah. Semoga nanti kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah, semoga dimudahkan. Mungkin itu, karena lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.